Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lutfia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai intertekstual dan melakukan perbandingan antara film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Ratna menyatakan bahwa interteks berasal dari akar kata inter ditambah teks. Prefiks inter yang berarti di antara dalam hubungan ini memiliki kesejajaran dengan prefiks intra, trans, dan para. Teks berasal dari kata textus dari bahasa Latin yang berarti tenunan, anyaman, susunan, dan jalinan. Dengan demikian, intertekstual didefinisikan sebagai jaringan antara teks yang satu dengan teks yang lain. Nah, perbedaan antara film dan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang pertama terletak pada alur. Di novelnya, Zainuddin memutuskan pindah ke Surabaya karena kehendaknya sendiri. Sementara di film, Zainuddin pindah karena ingin mengurusi usaha percetakan yang ada di Surabaya. Pertemuan Hayati, Aziz, dan Zainuddin pun seharusnya terjadi di Golden Club dan bukan di rumah Zainuddin. Tidak ada adegan Aziz memarahi Hayati karena tidak menyambutnya saat pulang kerja di dalam novelnya. Dalam versi filmnya, berbagai kebetulan dalam hidup Hayati dan Zainuddin hadir dari orang-orang yang mereka kenal. Sementara versi novelnya, semua kebetulan itu memang datang dari orang asing. Contohnya saat Hayati mendapatkan buku Terusir dari Laras yang datang ke rumahnya. Di novelnya, Hayati mendapatkan buku itu dari orang lain yang tidak dikenalnya di Surabaya. Lalu yang kedua terletak pada penokohan. Tokoh kakek Hayati benar-benar dihilangkan dalam versi filmnya. Lalu karakter Daeng Masiga yaitu sosok tetangga Zainuddin yang tinggal di Makassar juga dihilangkan. Modifikasi ini terjadi juga pada karakter utamanya seperti Zainuddin hingga Aziz yang lebih emosional dibandingkan dengan versi novelnya. Untuk jajaran karakter tambahan ada sosok Mak Ipih yang dikisahkan sebagai paman Zainuddin. Datuk Garang yaitu penasihat Datuk Paduka Emas, Engku Labai sebagai guru ngaji Zainuddin, dan masih banyak lagi. Bahkan, tokoh Laras dan Upyak Banun sebagai sahabat Hayati sebenarnya kedua tokoh ini hanya penambahan di dalam filmnya saja. Lalu yang ketiga terletak pada latar. Kisah awal mengenai siapa Zainuddin yang sesungguhnya di dalam novelnya diperlihatkan siapa orang tua Zainuddin dan bagaimana ia menghabiskan masa kecilnya. Sementara di versi film, kedua plot tersebut dihilangkan dan dipersingkat. Sehingga latar utama seharusnya dimulai sekitar tahun 1910-an, sedangkan 1930-an adalah latar kisah Zainuddin dan Hayati. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.